Erik kamu nenang di situ. Ada kali ini mau nggak kelihatan. Makannya nggak kelihatan. Ini juga Kalau di bawah ntar keluar bon loh. Kamar Mulai ini mah. Yakin? Ustadznya keluar itu. Lagi oh iya lucu. Kenapa jadi siapa ini? setelah mezanin ada ruangan dia Syukur kerja ya, di situ. aneh MC nih, nggak apa-apa. Ada tempat tidur dulu. Beliau kerja apa? Ada itu di handphone. Kagak dia ini mau udah masuk kan. Oh kontak. Oh, makan Paling tua tuh. Ntar juga keluar kemari. Gak boleh. Forbidden ya. Bicara doang. Beda. Enggak, sini aja udah. Beda. Emang pindah? Pan? Pindah ke sono? Iya. Sini aja. Ya. Sendirian saya di sini. Nggak apa-apa, pembicara mah di sini. Di mana-mana kalau pembicara ditemenin. Jangan sendirian dia siaran. Hah? Beda caranya itu. Itu bagian khusus Nope. Itu bagian khusus kalau pindah nih mah. Hari dia. Subuh jadi di bawah. Sini kamu mau temenin gua, Bu. Iya seru. Namanya. Tapi enak banyak halaman jadi kan dihabisin semua biasanya rumahnya. Kayaknya intinya Rina atau kita juga. Air tanah. Oh ya Peggy ya. Ngobrol Thank you. udah cair gitu. Tahu. Makanya itu Udah jam 11 sih. pompanya harus 4 jam sehari nyalain. Untuk Tuan disirkulasi. rumah. Izin ya, Bu Rina. Cuman kaporit Halo, kita mulai ya. Stop. Izin mulai ya. Oh iya. Di mana kita duduknya? Nonton di situ nggak apa-apa. Hah? Di situ. Biar dapat shotnya. Oh itu ini tutupin dong saya. Sini boleh Bang Iwan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Iman Sofi beserta Ibu Rina, yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada kesempatan halal bihalal ini, Ustadz RSD Mahdi Asyatri STMSI, juga sebagai Ketua IKA ya, Ketua IKA 28. Teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, SMU 28 angkatan 94, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang bertarung di atas. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di kesempatan pengajian 2 bulanan kali ini
kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadirinya. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pengajian pada siang hari ini. Yang kedua, marilah senantiasa kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya, umatnya yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan wasilah senantiasa bersalawat kepadanya, kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, oh yes, lupa tadi angkatan 92 ya Bang. Mohon maaf abang-abang semuanya, lupa disebutin tadi. Untung suasananya masih halal bihalal nih, gampang maafin nih. Yang saya hormati segenap abang-abang angkatan di angkatan 92 sorry. Kita buka dulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikut, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan yang baru kelihatan hadir lagi ya, pada Ustadz Subur Sukindi MPD, kepala sekolah kita ini. Falyatafaddal mashkura. Ya, mulai. Oke, Ustadz biar datang sama kita, suruh ngaji dia. Ya, kasih lihat orangnya. Ada suara. Belum balik, sini dulu lah. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum
أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung ya. Tuan. Acara berikutnya kita dengarkan sambutan, susah banget ngomongnya. Sambutan atas nama tuan rumah. Untuk itu pada Bang Iman Sofi kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya dan istri saya Rina Safitri selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terutama dari alumni SMA 28 angkatan 94 yang sudah bersedia jauh-jauh ke rumah kami yang lumayan jauh ya di Karawaci. Insyaallah ibadah kita hari ini berkumpul bersama untuk kajian dan halal bihalal diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Singkat kata, mungkin karena ini acaranya kajian dan halal bihalal, jadi pertama kita kajian, insya Allah nanti oleh Ustadz Ares sampai menjelang zuhur. Setelah itu kita sholat zuhur. Bapak-bapak mungkin nanti ada masjid dekat situ, ibu-ibu bisa di sini. Kemudian bebas acaranya makan ramah tamah sampai selesai ya. So itu jadi. Dan yang kedua mungkin saya sedikit memperkenalkan Ustadz kita hari ini, singkat aja. Teman-teman mungkin sudah kenal ya. Habib Ares ini, Ares Dimahdi Asyatri, adalah adik kelas kita ya. Jatuh adik kelas kita, beliau angkatan 2005. Sorry. Di diskon. Gensi dong, jadi Gensi kita. 2005, berarti kalau dengan 94 beda 11 tahun. Dengan saya 92 ya, lumayan beda 13 tahun. Jadi beliau angkatan 2005. Saat ini yang paling relevan dengan kita, beliau adalah Ketua Ikatan Alumni SMA 28. Dan seterusnya sampai seumur hidup ya, Bapak. Dosanya ganti ntar aja. Ente lagi lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi saat ini Ares adalah Ketua Ikatan Alumni SMA 28. Beliau beristri satu masih kan? Satu, anak 3, 2 putri, 1 putra. Beliau lulusan
teknik fisika S1-nya di UGM. Ijazah asli kan, Bib? Asli, insya Asli, Allah. alhamdulillah ijazah asli. Baru awal udah pinggir jurang nih. S2-nya malah di FISIP UI ya. Iya, di FISIP UI. Nah, beliau macam-macam sekarang kegiatannya di sosmed, terutama teman-teman kalau yang sering hadir di situ. Ada aktif juga di IBAN, Indonesia Brand Activist, CEO dari PT Waralaba Anak Bangsa. Kegiatan yang paling kelihatan banget kalau di sosmed adalah boykot Palestina. terafiliasi. Jadi beliaulah ini penggeraknya ya untuk jadi singkat saja, kemarin saya minta, karena beliau ini sudah sering mengisi, kami juga ada komunitas main bola, itu sempat beliau mengisi pengajian, jadi saya minta, Res bisa nggak ngisi, karena ini angkatan 94 hebat sekali ya, setiap bulan saya terus terang sangat salut dengan teman-teman 94 ini, setiap bulan 2 bulan sekali malah ya, minimal rutin lah ada kajian. So alhamdulillah kami juga terpilih sebagai tuan rumah. So singkat kata silakan Bang Ares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Ini double apa bang? Mic-nya double apa? Nggak dengung deh. Ini aja, ini cabut. Terima kasih, Bang. Ini live ya, Cak? Nggak live. Offline aja. Offline. Iman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Sohibul Bait Bang Iman dan Mbak Rina yang hari ini jadi tuan rumah di sini ya. Bang Iman kirim flyer, bacanya Ustadz Aresdi Mahdi Asyatri, padahal sebenarnya datang ke sini sebagai junior. Ini bukan ngisi kajian sebenarnya. Ini lagi sidang tesis, sidang skripsi ini sebenarnya. Ada banyak guru-guru, cuman kalau nggak dikasih label Ustadz itu nggak ada amplopnya. Jadi mesti ada Ustadz, ada. Tadi mau protes, nggak usah pakai Ustadz. Nggak bercanda kok Bang Iman, nggak bercanda. Kayak yang pertama pastinya mengapresiasi abang kakak bisa kumpul sebulan ya. Ada orang yang hari ini itu nggak bisa kumpul pun terdistraksi handphone, bisa kumpul pun kita nggak fokus sama apa yang kita kumpul. Hari ini Allah izinkan abang kakak dapat rezeki yang luar biasa, yang hari ini di saat yang bersamaan teman-teman seusia belum tentu dapat. Yang pertama punya kesempatan bisa kumpul. Bang Iman, Mbak Rina rezekinya dipakai buat menjamu tamu. Ada orang rezekinya dipakai untuk pelakor. Ada orang yang rezekinya dipakai untuk maksiat di jam yang sama. Ada orang yang nggak dikasih kesempatan berbuat baik. Dan abang kakak dapat rezeki yang sangat privilege hari ini, dikasih kesempatan buat kumpul. Dulu, jadi ini disclaimer juga. Jadi Ares nggak sedang ngasih tausiah, tapi lagi ngomong sama diri sendiri. Kalau dulu ada kamera. Jadi apa yang disampaikan ini lagi ngomong sama diri sendiri, bukan lagi nasihatin. Karena namanya usia kan tetap kita lebih muda, harusnya dinasihatin sebenarnya. Jadi ini lebih kepada sharing ya Bang Iman ya, hikmah-hikmah. Karena ada ustadz, ada kepala sekolah juga di sini yang notabene jauh lebih berilmu juga. Jadi ini cerita yang ketika Ares dapat, Ares dimanapun forumnya ingin menyampaikan ini. Karena bagi Ares ini kisah yang luar biasa ya dalam sepanjang hidup ya. Jadi dulu Ares itu punya kawan, setiap ketemuan selalu nraktir. Kalau mau nongkrong dia nraktir, kalau jalan dia ngisikan bensin, kalau main bola dia bayar patungan lapangan Bang. Hingga satu waktu ada gurunya Ares bikin gerakan namanya gerakan infak beras. Nama beliau Ustadz Luqmanul Hakim. Nah itu gerakan cuma 25.000 sebulan ngasih makan anak yatim. Ngasih makan anak yatim 25.000 doang. Dia nraktir ratusan ribu, jutaan bisa. Nah Ares kirim flyernya ke dia, harapannya ini orang mau ngasih lah 10 anak yatim. Ternyata cuma di-read doang chatnya. Ini orang diajak main bola OTW, diajak nongkrong gas, tapi dikasih flyer kebaikan cuma 25.000. Harga solar 1 liter ya, harga Dexlight 1 liter.
Itu di skip. Nah, Ares ngadu sama guru, Kiai, ini orang diajak senang-senang bisa, giliran diajak sedekah dicuekin kita. Nah, kalimat beliau yang sangat ngawak Ares saat itu adalah, sedekah apa enggak bukan preferensinya makhluk, preferensinya Allah. Allah yang izinkan uangnya dipakai untuk sedekah apa enggak. Allah yang pilihkan uang yang bersih dipakai untuk sedekah apa enggak. Kalau kita susah sedekah, kalau kita susah bantu orang, kalau kita susah pakai uang buat kebaikan, hati-hati, Allah nggak redo sama uangnya. Berarti uangnya nggak halal atau nggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan kita yang pengen sedekah, tapi Allah yang milihkan uang mana ya yang bisa dipakai untuk berhikmat di jalannya Allah. Belum selesai Ares kaget yang pertama, beliau ngomong yang kedua, bukan Qur'annya yang jauh, bukan Qur'annya yang nggak ada, Qur'annya yang nggak mau dibaca sama kita. Nauzubillah min dzalik. Belum selesai tertampar yang kedua, yang ketiga beliau ngomong, bukan masjidnya yang jauh. Waalaikumsalam. Nih. Wah, ada suhu nih Mbak Dokter Hani. Pas datang bawa MBG. Banget nih. Ini banyak nih ya. Ibu-ibu duduk dulu. Tausiahnya lagi mulai. Ibu-ibunya duduk dulu. Jadi yang pertama ngulangin bahwa kita mau sedekah apa enggak bukan karena tajir-tajiran, bukan karena kita punya uang. Itu jangan GR ya. Kita mau sedekah apa enggak bukan kita yang milih. Kita mau kurban apa enggak bukan kita yang milih. Tapi Allah yang pilihkan uang mana yang layak terlibat di jalannya Allah. Yang kedua, bukan kita nggak ada Quran di rumah. Di setiap handphone pasti ada aplikasi Qurannya. Tapi yang paling menohok lagi, kalau Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Yang ketiga, kita semua di sini pasti pengen haji, pasti kita pengen umroh, pasti kita pengen sujud di Baitul Maqdis. Tapi masalahnya bukan masjidnya yang jauh, masjidnya nggak pengen diinjak sama kita. Dan terakhir, bukan masalah umroh mahal, bukan masalah haji itu mahal atau lama, tapi bisa jadi tanah sucinya yang nggak mau diinjak sama kita. Karena kata guru saya Ares, sesuatu yang suci hanya pengen nempel sama yang suci. Kalau kita masih jauh sama Quran, kita jauh sama masjid, bisa jadi ada banyak di diri kita yang belum suci. Maka cara ngetes uang kita halal apa berkah apa gimana. Jadi orang kita hari ini kalau makan, mohon maaf, makan babi itu dibilangnya haram. Tapi ketika soal rezeki kita nggak bawel. Kalau sekolah anak kita kritisi, kita cari tahu gurunya siapa, kurikulumnya apa. Tapi soal halal haram kita cenderung nggak ambil pusing. Untuk urusan dunia yang main-main kita serius. Untuk urusan akhirat yang serius kita main-main. Maka Guru Ares selalu bilang cara ngecek rezeki kita halal dan berkah atau enggak, caranya gampang. Itu memang ranahnya Allah, Allah yang tahu ya. Tapi cara paling gampang adalah kita cek pengeluaran kita lebih banyak untuk jalannya Allah atau enggak. Cara ngecek ya, abang kakak semua tahu kok pengeluaran masing-masing apa. Ini kayak perempuan hari ini suara yang diidamkan perempuan tuh bukan suara suaminya bang, tapi suara paket check out setiap hari. Nah, coba cek lebih banyak keranjang kuning kita, apa lebih banyak transfer kita buat rumah zakat, buat dompet duafa, buat IK28, buat lembaga-lembaga kebaikan yang lain, lebih banyak itu. Jadi ini ajang kita introspeksi juga, termasuk juga pastinya diri Ares, karena kita bicara sebentar lagi ada Idul Adha, sebuah ibadah yang suci yang semua orang mengidamkan. Yang orang pikir setelah dari sana baru kita lebih baik, padahal kita lebih baik dulu baru kita diundang ke sono. Jadi di sana bukan ajang riset. Kayak Ramadan itu sebenarnya bukan ajang jadi baik. Jadi orang Islam hari ini tahunya Allah tuh cuma ada di hari Jumat dan di bulan Ramadan. Jadi kalau Jumat tuh Jumat berkah semuanya. Hari lain tuh mau orang sakit, orang lapar, masa bodo amat. Padahal Allah di bulan Ramadan sama kayak Allah di bulan Syawal, sama kayak Allah di bulan Zulhijjah dan seterusnya.
Dan Allah di hari Jumat itu sama kayak Allah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, Minggu, semuanya sama. Jadi hari ini kita ngecek, makanya saya bilang di awal, Ares bilang bahwa hari ini kita dapat rezeki yang sangat-sangat luar biasa, kita bisa kumpul hari ini. Kumpul ini bukan masalah punya mobil, punya kendaraan, ada yang nganter, enggak. Karena Allah yang mudahkan buat kumpul. Karena di tempat yang lain, ada orang yang susah berbuat baik. Ada aja, ada kan kita punya teman meeting, nggak, saya nggak ngomong di sini ya, saya ngomong alumni SMA di Antartika sana ya. Jadi kalau meeting dikit-dikit lihat handphone, WA ini kerja apa dikerjain? Diranjang sama istrinya, lihat handphone. Main sama anaknya, lihat handphone. Kita semuanya punya nama setan gepeng, namanya handphone. Namanya setan gepeng. Jadi ini pengganggu kita hari ini. Jadi kita hari ini ngomongin soal haji, ngomongin ibadah yang sangat suci. Walaupun yang berangkat ratusan ribu jamaah, tapi niscaya yang diterima cuman sangat-sangat sedikit ya hari ini. Dan ngomongin soal haji, ini karena makanan sudah banyak di sini. Ini biasa fokusnya nggak terlalu maksimal ya Bang ya. Nah, Ares pengen ngetes sedikit doang nih, biar kita fokusnya maksimal ya. Ini ibu-ibu sini semua tahu nggak? Nabi yang dibakar itu nggak kebakar, Nabi siapa? Ibrahim. Hah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Ibu-ibu tahu Nabi Yusuf ya, Nabi paling ganteng. Nabi yang bisa belah lautan itu Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi yang ditelan paus nggak ketelan? Nabi Yunus. Nabi yang tongkatnya bisa jadi ular? Nabi Musa. Nah, jawabannya nggak sepenuhnya benar. Tahu nggak kenapa nggak sepenuhnya benar? Karena ada salahnya benar. Selamat dapat sepeda. Karena sejatinya semua mukjizat itu dimiliki bukan sama nabi-nabi tersebut aja, tapi sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling ganteng bukan Nabi Yusuf, Bu. Mbak, tapi Rasulullah. Setengah kegantengan Bang Iman Sofi semua di jumlah di sini itu sama kayak Rasulullah. Nabi Yusuf cuma 25%. Nabi yang bisa belah lautan, belah bulan aja bisa, apalagi cuma belah lautan. Bicara sama hewan Nabi Sulaiman, Rasulullah bicara sama malaikat, kok levelnya makamnya beda. Tapi bagi Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW itu nggak penting, karena beliau punya mukjizat yang sangat-sangat keren, yaitu Al-Quran. Bang, tongkat tongsisnya nih kalau dipakai belah pasal lautan le, Sungai Ciliwung ya, Sungai Cisadane ya sini, bisa nggak bang kebelah? Nggak. Yang ada hilang. Hilang. Kalau di depan kita ada api, kebakar nggak kita? Kebakar. Semua nabi dan rasul, kakak, mbak, abang yang dirahmati Allah, mukjizatnya untuk diri dia sendiri. Selain dia yang pakai, itu nggak berfungsi. Tapi nggak sama baginda Rasulullah, mukjizatnya sampai hari ini. Kitab suci yang kita pegang, Al-Quran, yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf, yang dipakai sama Utsman bin Affan sampai beliau jadi kaya, itu kitab yang sama yang dipakai sama Dr. Gikirani yang udah punya 36 cabang. Ya, bener ya, masuk nih endorse nya harusnya nih. Bisa dipotong. 40 sekarang. Ah, udah berapa sekarang? 36, 37, 40. Oh, berapa 40? Itu kitab yang sama. Itu kitab yang sama, nggak ada yang berubah kitabnya. Cuman kitanya yang berubah, kita udah nggak berinteraksi sama Quran. Kita sayang, kita pengen haji, kita sayang sama baginda Rasulullah, kita pengen dekat sama Allah. Kalau hari ini, Mbak, Abang, saya nggak pakai dipandu sama peta, saya mustahil sampai ke sini. Saya nggak tahu titik di sini, nggak pernah nginjek di sini juga. Kalau hari ini umat Islam pengen masuk surga, itu nggak dipandu sama petanya, namanya Al-Quran, itu nyampe apa nggak ke surganya? Mustahil, bukan cuma nyasar. Kalau nyasar kan ya kita masuk Islamik cuman beda gang, tapi sama-sama di Islamik. Ini kalau nyasar di surga kan ya sama-sama surga, bedanya tingkat Darussalam, Firdaus. Cuma kalau kita hari ini nggak pegang Qurannya, itu sangat mustahil kita nyampe ke tujuan. Pertanyaannya, kita hari ini nih sudah baca Quran apa belum?
Karena memperbaiki hidup mesti memperbaiki bacaan Quran. Kita pengen ibadah haji semuanya, tapi kalau bacaan sholat kita nggak beres, kalau hari ini kita nggak bisa baca Quran, buat apa kita ibadah haji kalau level yang paling dasar kita belum nyampai? Maka pertama Al-Fakir pengen mengingatkan buat diri Al-Fakir sendiri bahwa baca Quran setiap hari kita mesti punya panduan itu. Nah, bicara soal baginda Rasulullah, kita bicara pastinya soal kakek buyut beliau. Jadi pas lagi reuni nih, ada satu kisah. Kalau reuni kan biasa, saya kerja di sini nih, saya udah punya aset ini nih, anak saya 2 di UI, 2 di UGM, ijazah asli, 2 di ITB. Sensi. Kan seringnya kalau reuni begitu ya biasanya. Adu pencapaian ya. Anak saya di sini, usaha saya udah 40 cabang, beasiswa saya udah berapa ratus, anak yatim saya segini, anak saya udah di sini. Pernah nggak kira-kira abang sama mbak bayangin pas kita ngomong begitu, Nabi Ibrahim lewat, misi anak saya nabi semua gitu. Iya, kita lagi nyombong nih ya, anak kita di UI, UGM, segala stan, segala macam lah. Cuma kita pernah nggak bayangin ya, ini bahwa tiba-tiba Nabi Ibrahim lewat, permisi anak saya nabi. Jadi semua nabi dan rasul itu diambil ibrohnya, diambil kisah baiknya. Tapi 2 nabi itu diambil inspirasinya sampai hari ini. Jadi teladan sampai hari ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nih, 2 nabi ini punya kesamaan. Jadi kan anaknya Nabi Ibrahim kan, yang jalur keturunan nabi kan ada 2 nih. Siapa yang namanya 2 anak? Ismail dan Ishak. Ya, judul acara hari ini kita ngomongin soal Aqsa dan Masjidil Haram. Ya, kalau turunan Ismail yaitu baginda Rasulullah SAW, turunan Nabi Ishak adalah yang jaga bumi Syam hari ini. Nabi Ishak, Nabi Yakub sampai ke Nabi Isa. Ada 2 turunan Nabi besar Ibrahim yang dua-duanya hari ini penjaga bumi Allah yang namanya Aqsa dan Masjidil Haram. Hari ini dunia makin kacau. Kalau dulu ketika Ares kecil, walaupun badan Ares nggak pernah kecil ya, begini gede dari kecil, kartunnya itu ayah sama ibu. Cuman kalau hari ini kartunnya ayah dan papa. LGBT. Ini akhir zaman. Kita lagi masuk periodenya Nabi Lut. Sejarah pasti berulang kok. Hati-hati. Ini orang bukan cuman ada di jauh-jauh ya. Sekitar kita ada. Dokter Gigi Rani punya 40 cabang. Cek karyawannya. Cek barisannya. Bukan cuma anak istri. Cek orang-orang yang mau bersamai kita. Mereka semakin banyak. Di Jabotabek terbanyak LGBT adalah di Bekasi. Dan itu sebentar lagi dekat ke Jakarta. Itu kenyataan. Kita nggak bisa pungkiri mereka semakin dekat hari ini. Ya, ngomongin soal Nabi Ibrahim, ngomongin soal keturunan. Beliau luar biasa menjaga keturunannya sampai 2 keturunan ini punya legasi sampai hari ini. Beliau hidup jauh sebelum kita, cuma punya legasi. Hari ini Bang Iman, Mbak Rina bikin acara begini, itu pasti karena legasi kebaikan dari orang tuanya. Nah, hari ini kita punya legasi apa buat anak-anak kita? Hidup bukan sekedar punya sekolah bagus, abang, mbak. Kalau saya bilang sama istri saya bahwa perjuangan kita bukan bikin anak-anak kita masuk UI, UGM, ITB, itu bagus, tapi bukan itu tujuan hidupnya. Perjuangan terbesar seorang Bang Iman, abang-abang semua di sini, perjuangannya apa yang paling berat? Ini kan banyak ibu-ibu di sini. Apa perjuangan yang paling berat sebenarnya? Bukan nyiapin anak rumah, enggak. Rumah di dunia cuma sebentar kok. Kita nggak wajib punya rumah. Kita nggak wajib kuliah tinggi-tinggi kok. Nggak ada kewajiban kuliah tinggi-tinggi. Yang ada kewajiban untuk ilmu. Ini kan banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu. Supaya kita tahu juga kemana kita tujuannya. Hari ini kalau kita nggak tahu tujuannya kajian ke sini, hal ke sini, kita nggak bakal nyampe. Nah, Ares izin nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, apa tuh tugas terberat orang tua hari ini apa? Tugas terberatnya adalah memastikan anak cucu kita ketemu sama kakek neneknya di surganya Allah. Itu tujuan terberatnya. Bukan nunjuk dia, ayo nak ngaji, tapi kita buka Quran duluan. Ayo ngaji sama ayah sama bunda.
Bukan nyuruh mereka ke masjid, kita jadi contoh ke anak-anak kita. Ayo nak ke masjid nak, ayo bangun subuh nak. Kalau hari ini kita atau anak-anak kita nggak bisa bangun subuh, mustahil dia bisa bangun peradaban, mustahil dia bisa bangun hidupnya. Kita nggak kekurangan entrepreneur, kita nggak kekurangan pemimpin, tapi kita kekurangan qawam hari ini. Laki-laki yang gagah di kantornya, laki-laki yang gagah di instansinya, cuman dia lemah di keluarganya, dia bukan teladan buat keluarganya. Ngomong sama orang baru itu gampang, Mbak. Ngomong sama orang yang baru dikenal itu gampang. Present sama orang baru itu gampang. Tapi bisa bikin keluarga kita mencintai kita berulang-ulang. Bikin keluarga kita dengar kita. Karena kita punya teladan yang baik, itu susahnya bukan main. Maka yang paling penting yang Nabi Ibrahim ajarkan adalah bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Kita lebih sering lihat tuh istri tetangga tuh sayang banget, hormat banget sama suaminya. Kita lupa kita jadi suami yang layak dihormati, sehingga istri kita juga kayak istri tetangga menghormati suaminya. Kita suruh anak kita soleh-soleha, kita seneng anak kita jadi hafiz Quran, banyak banget. Tapi kita lupa menghafizkan diri kita sendiri. Kita pikir gara-gara mereka hafiz Quran, selesai tugas kita. Memang mereka pakaian kita mahkota ya. Cuma pertanyaannya habis dipakein mahkota, kita baliknya kemana? Ke surga yang sama atau tempat yang lain? Kita nggak selesai sampai di situ. Maka ini mengingatkan buat diri kita, buat diri Ares juga, buat semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa jangan lupa ninggalkan legacy. Rezeki itu bisa dicari kok, biasanya nggak usah ngoyong-ngoyong, tapi anak ini luar biasa. Mereka bisa jadi pembela kita, doa mereka insya Allah ngalir sampai hari ini. Jadi yang paling penting, untuk urusan dunia yang main-main, kita jangan serius. Untuk urusan akhirat yang serius, jangan main-main. Itu konsep yang paling dasar yang harus kita pegang. Maka kita ngecek, kalau saya sering lihat, karena Ares beberapa kali sering ikut safarinya Ustadz Abdul Somad ya. Ini kalimat beliau ini agak sama ya, beberapa titik ya. Kalimat beliau adalah, hari ini kita nggak usah mikir ngerubah dunia, nggak usah mikir ngerubah Indonesia, nggak usah mikir rubah provinsi kita. Tapi yang paling penting hari ini kita jaga keluarga kita. Itu yang paling penting. Kita sangat dekat sama yang di luar, tapi kita sangat jauh sama di dalam. Kita terhubung sama handphone, tapi kita nggak terhubung sama yang dekat. Kita jadi robot hari ini. Yang tombolnya di sini belum dihidupin di hati kita. Kita nggak lagi ngobrol sama anak istri kita. Kita ngobrol sama dunia luar. Maka kenapa Nabi Ibrahim punya anak yang selevel? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Karena beliau ngejaga komunikasinya pakai hati. Beliau siapin nih dua anak ini nih akan jadi penerus generasi yang akan datang. Hari ini dunia kacau. Kalau kita lihat di surat Al-Isra ayat yang pertama kan, kita tahu banget bahwa keseimbangan dunia ini itu tercapai. Al-Aqsa dan Masjidil Haram itu kondisinya sama-sama stabil. Tapi hari ini Mekah dibuat sangat megah, sehingga orang seakan-akan ketika umroh haji dia lupa sama satu lagi, namanya Masjidil Aqsa. Ilal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini perjalanan yang kita bisa tarik garis lurusnya, bahwa dunia ini akan stabil kalau dua titik sentral ini akan stabil. Pertanyaannya hari ini adalah, segenting apa kita mikirkan Aqsa? Karena bicara haji, bicara umroh ini satu rumpun, Aqsa dan Masjidil Haram. Kelak Rasulullah, tanah yang paling diberkahi itu adalah bumi Syam. Di sini ada yang udah pernah ke bumi Syam? Hah? Bumi Syam di mana bumi Syam? Ciputat lurus, ada lampu merah Carrefour. Di mana bumi Syam? Ini nambah-nambah ilmu dikit-dikit biar tahu bumi Syam. Negara mana aja yang bumi Syam? Hah? Irak, apa lagi? Hah? Syria. Syria. Terus? Libanon. Palestina. Libanon. Jordan. Cuma 4 nih negara bumi Syam ini ada 4. Dan kelak nanti kita akan berkumpul di sana. Imam Mahdi itu akan keluar di sana. Yang menurut hadis itu keluarnya di Suriah. Kalau Imam Mahdi keluar, Nabi Isa keluar. Lalu mereka sholat subuh bareng.
Dan dua-duanya saling tunjuk-tunjukkan nih, kayak di orang Betawi nih, ayo imam ya. Tapi Nabi Isa bilang Imam Mahdi imamnya. Karena pemimpin harus berasal dari kalangan, dari kaumnya sendiri. Dari situlah baru Islam mulai besar dan mulai menang. Dan kita nggak boleh lupa sama itu. Bahwa nanti munculnya di sana, di bumi Syam. Maka kalau kita hari ini lupa sama bumi Syam, ya berarti kita juga harus mempertanyakan ketauhidan kita hari ini. Jadi ini sekaligus pengingat buat diri sendiri, jangan lupakan Aqsa. Hari ini senang banget. Ini nggak pakai aqua, makanya Sanqua. Berarti bebas. Karena Ares dakwanya itu. Ya, kita mesti rontokkan mereka hari ini. Jadi kita sedang tidak baik-baik aja hari ini. Dan tidak baik-baik aja hari ini dimulai lewat setan gepeng, namanya handphone. Setan gepeng. Handphone ini bikin kacau bener, bikin kacau. Orang umroh, orang tahu nih kita foto nih di masjid di Ka'bah nih. Terus pengen, jadi dia nggak fokus sama Ka'bahnya, dia fokus balesin chat, balesin doa. Jadi kalau umroh mau upload, nggak apa-apa sih asal imannya kuat. Cuma kalau yang nggak kuat jangan upload, karena pasti masya Allah bisa berangkat, keren bangetnya, doain kita ya bisa sesoleh kalian bisa berangkat gitu. Padahal yang berangkat umroh, berangkat haji itu nggak semuanya undangan, ada juga cucian, jalur cucian, dicuci. Berangkat karena emang udah buluk banget nih, disuruh cuci di sono. Nggak semuanya undangan gitu. Kan masuk 28 nggak semuanya masuknya jalur undangan kan. Ada juga emang jalur, kalau sekarang nih udah zonasi nih, jalur apa kartu Indonesia Pintar ya. Jadi 28 harus mengakomodir orang-orang ini, anak-anak ini di sekitar. Jadi sistem zonasi ini pemerataan. Nah, jadi hari ini kita mesti jaga banget akses. Jadi orang tua kalau hari ini Lebaran belikan anak di bawah SMP tuh handphone, bagi Ares tuh nggak sayang sama anaknya. Karena dia ngasih akses, anaknya rusak hari ini. Dan memang lewat handphone kita rusak. Sebenarnya kalau Ares biasa present, dulu juga pernah present di sekolahnya anaknya Barani, kita punya namanya 6 pintu F yang kita mesti waspada. Ini kan semuanya orang-orang tua yang sayang sama anaknya ya. Kita punya 6 pintu F yang kita mesti waspadain hari ini. Yang itu menjadi cikal bakal keluarga kita rusak. Kalau keluarga kita rusak, kita mustahil akan jadi the next Nabi Ibrahim selanjutnya yang nyiapkan legasinya. Ya, F yang pertama, mau tahu nggak 6 F-nya apa aja? Hah? Mau tahu nggak 6 F-nya apa aja? F yang pertama adalah food, makanan. Hari ini umat Muslim hari ini bicara soal halal haram, taunya ABA atau ABB. Asal bukan anjing, asal bukan babi. Padahal ayam dipotong nggak pakai bismillah itu halal apa haram? Haram. Ayam halal apa haram? Dipotong pakai bismillah halal apa haram? Tapi dibeli pakai uang haram atau uang riba, halal apa haram? Ayam haram. Kita mesti tahu soal itu. Karena hari ini kalau anak kita susah dibilangin, itu bisa jadi karena kebanyakan makan yang haram, jadi hatinya keras. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi gampang ke masjid. Ada orang yang rumah dekat sama masjid, kagak bisa ke masjid. Ada kemarin tuh Ares kan di IK28, alhamdulillah ini sedikit, kita punya program namanya Alumni Mustahil Lapar. Kita ngasih alumni yang membutuhkan itu sembako lengkap ya. Nah pas lagi pulang, ini satu alumni ini ngasih uang receh di kantongnya, dia sisa ongkos bang. Res, ini nitip ya buat ngasih sedekah ke Amel. Ini dia lagi susah, tapi dia ngasih 17.000 kalau nggak salah itu uangnya untuk bantu alumni yang lain lagi. Ini priceless banget. Ada orang yang duitnya miliaran buat geser kebaikan susahnya bukan main. Ada orang yang duitnya dikit, digesernya gampang. Ini real, uang halal, uang berkah ya. Jadi kita mesti ngejaga tuh kayak begitu hari ini. Jangan sampai nanti kita ini halalnya atau solehannya dari segi penampilan, tapi hati kita sebenarnya jauh dari situ. Maka kalau kita lihat syairnya Sunan Kalijaga itu kan, Tombo Ati, ada 5 perkaranya. Apa aja? Dia tahu nggak?
baca benar maknanya, terus sholat malam dirikanlah, terus pakai nyanyian juga nggak apa kok mbak, nyanyi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama Baca Quran. Quran dan maknanya. Udah belum hari ini? Udah belum hari ini baca Quran? Bukan bacaan Quran sholat ya, baca sholat. Udah belum hari ini? Ya nggak apa-apa, udah. Coba tepuk sebelahnya, udah santai aja. Saya juga belum kok, gitu. Coba tepuk sebelahnya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Udah belum? Belum. Kalau bangun malam langsung wudhu apa megang handphone? Udah nggak apa-apa, santai. Nggak usah nunjuk tangan kok. Bilangnya sebelahnya senang, santai bro. Saya juga kok, gitu. Yang ketiga, berkumpul sama orang soleh. Udah apa belum? Udah. Yang keempat, perbanyak puasa apa zikir? Zikir malam perpanjanglah. Puasa ya? Puasa. Kita udah puasa belum Senin Kamis atau Ayamul Bid? Apa, santai aja. Nomor 5, zikir malam perpanjanglah. Kalau bagi Ares emang semuanya berat. Yang paling gampang tuh nomor 3, berkumpul sama orang-orang soleh. Maka tadi saran sama 94, jangan 2 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali. Pasti kumpul mbak. Orang kalau diikat tuh enggak. Lagi udah prestasi nih. Iya, biarin aja, nggak apa-apa. Kalau diikat tuh punya tagline, diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Jadi orang baik itu mau dimanapun datang dia. Diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Bikinnya setiap bulan, nggak apa. Indahnya Islam, tugas kita bukan merubah orang, tapi cuman ngajak, kasih tahu aja. Insya Allah orang yang baik gampang ngumpul. Gampang, mau dibikin sebulan sekali juga pasti ngumpul kok. Nah, pertanyaan yang kedua adalah ciri-ciri majelis yang dibilang majelisnya orang soleh, berkumpul sama orang-orang soleh. Majelis yang baik itu kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Berkumpul sama orang-orang soleh, majelis yang baik itu kayak gimana sih? Hah? Gak gibah, gak julid, gak pelit, makanannya banyak, ada kambing gulingnya, udah merujuk sekali ini, agak menjilat sekali. Ciri-ciri majelis yang baik adalah ketika keluar dari majelisnya tambah cinta sama Allah kita, tambah cinta sama teman-teman. Majelis yang nggak baik ketika keluar kita gampang nyesatin orang, kita gampang bid'ahkan orang, kita gampang merendahkan orang, kita lebih jahat sama muslim daripada yang lain. Maka pilih majelis yang kalau keluar tambah sayang sama yang lain, ngomongnya yang baik-baik, tambah sayang, tambah ngingetin, gak gampang menjustifikasi. Orang yang kita mesti paling ngasih dispensasi paling tinggi sama orang, tapi paling ketat sama diri kita sendiri. Kalau hari ini kok sholatnya kok di injury time ya, belum, oh mungkin dia ngurus orang tuanya yang sakit. Kita ketemu orang, mohon maaf, badannya kok kurang enak ya aromanya ya, mungkin uangnya dipakai buat bayar anak sekolahnya. Kita cari dispensasi yang paling banyak buat saudara kita. Kok hari ini maaf, misalnya nih orang masih belum ngaji, belum, kok udah usia 50 kok ngajinya terbata-bata kok. Alhamdulillah dia udah ngaji. Kok hari ini sholatnya kok buru-buru, dia udah sholat. Kok hari ini kok sholatnya beda sih, nggak sunnah banget. Dia udah sholat, itu udah bagus. Ngajak orang sholat itu susah. Kita bicara kita dakwah hari ini. Dulu orang-orang tua kita dulu, pendakwah dulu, masuk ke hutan, nggak tahu tuh agamanya apa, nggak tahu dia tuh makannya apa, makan manusia, makan hewan, makan tumbuhan. Mereka dakwah setengah mati ngajak orang sholat. Kalau mereka ada yang kurang, ada yang salah, bukan karena jadi musuh kita perbaiki. Jadi kalau seni dakwah itu, kalau gurunya Ares ngajarin ABCD. Apa coba? ABCD. A, ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan baik-baik. Dan kalau emang nggak bisa, yang D, doakan yang baik-baik. Nggak semua, misalnya kayak orang manggil saya Habib, bukan karena Habib saya jadi gampang dakwah istri saya, nggak begitu konsepnya. Nabi Nuh itu istrinya nggak dengar sama beliau. Rasulullah itu pamannya nggak masuk Islam. Itu sebenarnya sebuah sinyal bahwasanya hidayah milik Allah. Tugas kita siar. Hari ini abang kakak dengar apa yang Ares bilang, mau mengimplementasikan,
Alhamdulillah, enggak pun juga nggak ada masalah. Tugas kita sih ngasih tahu. Hari ini yang bikin dakwah rusak adalah tugas kita maksa orang berubah. Yang belum pakai hijab dipaksa pakai hijab. Seakan kalau nggak pakai jadi jahat. Nggak begitu konsepnya. Dia punya kebaikan yang lain. Ada orang yang hari ini cananya nggak cingkrang, ini nggak sunnah. Sampai ada yang bagi Aris itu kurang pas adalah masjid dibilang masjid sunnah. Memang itu ada masjid yang haram berarti. Nggak begitu konsepnya. Semua tuh baik, kita semuanya baik, agama rahmatan lil alamin semuanya baik. Kita dialus sampai agama lain pun itu mesti kita asuh dengan baik. Nggak bisa enggak. Ada sebuah kisah di Inggris, mungkin abang mbak tahu, bahwa ada orang masuk Islam gara-gara anaknya kehabisan susu. Semua gereja ditelepon, itu bilang ini bukan urusan saya. Tapi ada masjid yang ditelepon, emang kamu alamatnya di mana? Di sini sebentar ya, kami kirimkan susu atau kalau kamu mau datang, kita kasih susunya. Dan ini orang Kristen datang dan dia nangis di situ dan dia masuk Islam. Islam nggak masuk gara-gara kita kasar-kasaran. Islam masuk gara-gara kita ngikutin baginda Rasul rahmatan lil alamin, berkasih sayang sama orang. Maka hari ini kalau kita ngaji, kita masih gampang rendahin orang. Kalau kita ngaji, kita gampang menganggap orang sebelah mata. Kita ngaji tapi omongan kita pedas sama orang. Itu hati-hati. Yang di ngajiin cuma fisik kita, hati kita belum ngaji sebenarnya. Karena ciri-ciri kita lulus ngaji itu bukan kita banyak-banyakan hafal Quran, bukan kita syari-syarian, bukan cuma itu Mas Ares. Bukan banyak-banyakan rokaat. Cuma ciri-ciri kita naik level adalah kita makin gampang berkasih sayang sama orang lain. Kita makin gampang lihat perbedaan. Ada orang yang sholatnya begini, ada yang begini, ada yang begini. Nggak apa-apa, dia udah sholat, nggak ada soal. Ada orang yang sholatnya lama, tumak ninanya lama. Ada orang yang buru-buru, nggak apa-apa, dia udah sholat. Ada orang yang sholatnya pakaiannya nggak serapi kita, nggak apa-apa, dia udah sholat. Yang penting dia sholat. Kita jangan gampang. Jadi hari ini biasanya yang sering mencibir, malah sebenarnya ini orang kok sedekahnya dikit banget sih, orang sedekahnya banyak sih. Ini orang komen, tapi sebenarnya dia nggak sedekah, dia komen aja kerjaannya. Dia sebenarnya nggak sedekah, dia kerjaannya komen aja. Nah, satu hal yang kalimat yang gurunya Ares pernah bilang itu, yang ini buat semua hari ini yang sedang berjuang. Kita semua punya kesamaan hari ini. Apa kesamaan kita? Selain alumni 28 adalah selain ijazahnya asli kita semuanya. Amin. Kita punya kesamaan satu. Kita semuanya sama-sama pendosa semuanya. Dokter Ani mungkin ngapusnya lewat beasiswa yang diberikan buat anak-anak nggak mampu. Kita semua ada yang ngapusnya lewat tahajud, ngapusnya lewat nyenengin orang, menjamu orang. Ini yang Bang Iman sama Mbak Rina lakuin ini ibadah yang levelnya paling tinggi. Jadi Rasulullah pernah tanya sama sahabat ya Rasulullah, ibadah apa yang paling dicintai Allah selain ibadah wajib? Jawaban beliau adalah ibadah yang paling dicintai Allah selain ibadah wajib adalah menanamkan kebahagiaan di hati orang-orang mukmin. Dokter Ani masak nih, masakannya keasinan. Bang Abdul bilang, enak banget, tahu aja lagi pengen asin. Darah saya lagi rendah banget nih. Tensi saya cuma 80 sayang. Untung masaknya asin, jadi bisa naik gitu. Oh, nggak pernah masak. Misalnya GoFood-nya keasinan misalnya gitu. Jadi hari ini menjamu ini nanamin kebahagiaan buat orang-orang mukmin. Itu pahalanya beliau tinggi. Nah, ini kecepatan ini jam Antartika nih berarti. Jadi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua sedang meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita bisa kumpul karena doa orang tua kita setiap hari yang mendoakan semoga anak saya namanya Puni, semoga anak saya namanya Rani, semoga anak saya semua di sini jadi sehat, jadi orang yang bermanfaat. Uangnya, rezekinya dipakai buat beramal soleh. Keberhasilan, saya nyebutnya Dokter Rani karena saya kenal beliau dan beliau salah satu donaturnya IK28 ngasih makanan setiap kita bikin mabar. Jadi saya ingat. Jadi saya bukan mention karena di endorse ya, tapi karena saya baru ingat ya beliau ya. Ini saya bilang contohnya Dokter Rani, kesuksesan orang tua beliau bukan hanya jadikan anaknya punya klinik puluhan, bukan itu sebenarnya.
Tapi dari klinik itu uangnya dipakai lagi untuk nyenengin orang, dipakai lagi untuk hikmat. Itu keberhasilannya. Nggak semua orang tua bisa bikin anaknya, keringetnya, tenaganya, uangnya dipakai lagi buat Allah. Maka kita semua hari ini mudah-mudahan mulai dilakukan sebagai penutup juga. Itu yang Ares lakukan, bicara soal Nabi Ibrahim, bicara soal salah satu doanya beliau yang sering beliau sampaikan. Tahu kan doanya apa? Robbi habli minas solihin. Sebutin anak kita siapa. Kalau mungkin hari ini belum dikaruniai anak, sebutin ponakan kita siapa. Harus disebutin. Harus disebutin. Donatur IKA hari ini yang paling besar itu tinggalnya di Australia. Terus kemarin beliau bangun masjid. Ares nanya ketemu sama orang, jadi beliau bangun masjid minggu lalu atas nama orang tuanya. Nah ketemu orang tuanya, Ares nanya sama beliau, Buya, dia manggilnya Buya, amalan buat beliau nih apa sih amalannya? Beliau bilang setiap malam, sepertiga malam saya sholat tahajud, setiap sholat saya buat satu anak saya gitu. Jadi sholat 2 rakaat pertama saya niatin buat misalnya Bang Iman, 2 rakaat lagi buat ini. Dan emang anak soleh sepersiapkan itu gitu loh. Hah? 6? Iya, ya bisa mungkin kalau memang emang pengusaha nih perhitungan banget sih emang ya. Emang kalau pengusaha nih angkanya di rigid banget ya emang ya. Ya kan bisa mbak 2 rakaat satu sujud, si A sujud, si B, ya Allah pengusaha. Ya doain. Jadi kalau Ares tiap sholat sebelum at-tahiyat selalu Robbi habli minas solihin, akila faza chat Robbi habli minas. Ini mesti diikhtiarkan. Ini yang ngejaga. Bukan, mohon maaf, bukan asuransi pendidikan. Nabi Ibrahim nggak punya asuransi pendidikan, nggak punya asuransi kematian, enggak. Cuman anak cucu semuanya jadi orang yang soleh. Maka baca ini paling gampang. Robbi, sama-sama ya. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli. Ketemu anak kita nih yang pertama, bukan nanya dari mana, kamu dari mana nak, kok baru nyampe, enggak. Langsung dalam hati ngomong Robbi habli. Jadikan zikir kita ya, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kita semuanya berdoa semoga anak cucu mantu kita kelak jadi sosok yang soleh, soleha. Mudah-mudahan jadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan jadi mujahidah. Hari ini semua yang berkumpul di sini punya kontribusi buat Palestina kok. Bisa lewat hadiah ke manusia, lewat boykot. Tapi yang paling utama satu, siapkan anak cucu kita jadi Salahuddin Al-Ayyubi selanjutnya. Siapkan anak cucu kita jadi pembebas kelak besok. Jaga sholat mereka, jaga ngaji mereka, jaga hafalan, jaga bacaan Quran mereka, jaga sedekah mereka, jaga mereka semuanya. Untuk urusan akhirat yang serius, jangan pernah main-main. Mudah-mudahan semua di sini sudah kurban atau mungkin berkurban tahun ini. Mudah-mudahan semua di sini rizkinya, tenaganya, fisiknya, pikirannya, ilmunya, waktunya dipakai Allah. Terus dipakai Allah untuk kebaikan, untuk bela agamanya Allah. Semoga dari rahim mbak, kakak semua di sini dihadirkan generasi yang soleh, soleha, penjaga keluarganya, yang mengirimkan setiap hari doa untuk orang tuanya. Ini aset yang paling mahal. Ini hal yang tanda kutip menakutkan sekaligus juga menjadi challenge buat kita buat mempersiapkan anak cucu kelak kita besok seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, supaya mereka dekat sama agama Allah, supaya mereka nggak melupakan kita. Semoga mereka terus bersedekah, sholat, meniatkan atas nama kita hari ini. Karena bagaimanapun manusia tetap perlu doa. 3 amal soleh yang terputus. Pertama sedekah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak-anak yang soleh. Kalau mungkin yang belum punya keturunan atau belum punya anak, doa anak-anak yatim yang dibersamain sama kita hari ini. Akhir kalam itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya, sama sekali tidak ingin menasihati. Ini mengingatkan buat diri Ares pribadi. Kita berdoa semua sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga semua yang hadir di sini Allah izinkan bisa sujud di Baitullah, bisa sujud di Masjidil Aqsa, bisa sujud di Baitul Maqdis. Semoga semua di sini Allah karuniakan anak cucu mantu kelak yang soleh, soleha, hafiz, hafizah, mujahidah. Semoga kita semua diberikan rizki yang halal, berkah, mudah, dan melimpah. Semoga kita
dianugerahkan akhir yang husnul khotimah, alam barzah kita indah, dan kelak satu surga dengan baginda Rasulullah SAW, bisa natap beliau, bisa menatap Nabiullah yang lain, dan bisa natap orang tua kita di sana, membawa anak cucunya berada di surga yang sama, surga terbaik, Jannatul Firdaus bersama baginda Rasulullah SAW. Semoga yang punya penyakit hari ini Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang riba, yang punya hutang apapun Allah mudahkan dilunasi hutangnya. Semoga yang hari ini belum punya keturunan Allah hadirkan keturunan, semoga hari ini yang rizkinya belum lapang Allah lapangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wal qahri rijal. Allahumma gfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'al alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarallah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhana inni kuntum minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina wal muslimina fi Gaza wa balik ikhwana fi Gaza ilal aramain. Allahumma inni as'aluka salatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz. Ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, jazakumullah asal jaza, wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah masuk sholat zuhur, break sholat dulu ya. Selepas itu mau ada tanya jawab gak? Selepas sholat gimana? Mau jalan ya? Ada acara. Oh, ada acara lagi ya? Oh, siap. Makan juga, Pak. Oh, boleh. Ya nanti kalau ada yang mau nanya sambilan kita makan ya. Jadi perut kenyang, bikin tutup dulu. Oh baik. Iya. Udah azan sholat. Nanti kalau mau ada nanya sambil makan aja ya. Kita break dulu sholat, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.